Puji Tuhan, Shalom. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan berkata Dia akan menyertai kita, percayalah, Dia akan menyertai kita. Kalau Tuhan berkata, anakku, aku akan memenuhi seluruh kebutuhanku, percayalah, Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Bulan Agustus adalah bulan di mana bangsa Indonesia mengalami kemerdekaan, tepatnya tanggal 17 Agustus. Oleh sebab itu, di bulan ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan judul kemerdekaan dalam Kristus. Kita merdeka, amin. Kita sebagai bangsa Indonesia merdeka karena para pahlawan-pahlawan kita. Kemerdekaan, namanya merdeka, mengalami kebebasan. Tidak ada dalam tekanan penjajah. Bebas. Itu yang dialami bangsa Indonesia. Sekian lama dijajah oleh bangsa asing. Tetapi pada saat 17 Agustus 1945 dalam catatan sejarah, Presiden pertama memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa ini mengalami satu perubahan. Yang dulunya dijajah oleh bangsa lain, oleh karena perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, bangsa yang dulunya dijajah mengalami perubahan, tidak lagi dijajah. Itu namanya merdeka. Berbicara kemerdekaan dalam Kristus, berarti tatkala kita merasa dan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah merdeka dalam Yesus, berarti dalam hidup kita ada satu perubahan yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Satu ayat, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Di layar LCD sudah ada. Galatia 5 ayat 1. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambahan. Baca di dalam ayat yang ke-13. Di layar tidak ada. Di ayat yang ke-13 kita baca sama-sama ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 13 bagian A disampaikan melalui firman Allah, tulisan daripada Paulus. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jemaat Galatia diberikan satu kebenaran oleh Paulus, di mana jemaat Galatia mengalami satu perbudakan, tekanan, satu peraturan yang begitu ketat,
saudara dengarkan, mari kita sama-sama dengar baik. Biarlah statement kebenaran ini kita pegang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, memang kamu, saudara dan saya telah, kata telah ini satu tindakan keterangan waktu yang sudah berlaku, yang sudah berlangsung dulu. Saudara dan saya telah dipanggil untuk merdeka. Siapa yang memanggil? Kita percaya ialah Tuhan yang kita percayai dalam Yesus. Kita dipanggil. Saudara dan saya telah dipanggil untuk merdeka. Kalau kita cermati ayat ini, kalau kita hubungkan dengan satu pengertian pemahaman kalimat, satu contoh, tatkala kita pakai kata memanggil, saya mau contoh, elo, saya panggilkan, elo, saya panggil datang ke sini. Jadi tatkala saya memilih elo untuk saya panggil, berarti dalam pemikiran saya, tatkala elo saya panggil, apa yang saya mau perbuat untuk dia. Jadi tatkala Allah memanggil kita, respon kita hanya kita mau atau tidak. Jadi tidak ada peran apa-apa dalam diri kita, hanya satu tindakan. Tatkala kita dipanggil, mau atau tidak. Kalau saudara dan saya mau, berarti ada satu perubahan. Karena panggilan Tuhan membuat saudara dan saya, di sini dikatakan kita akan mengalami kemerdekaan. Nah, ayat ini dihubungkan dengan masa lalu manusia, yang mana dosa memperhamba diri kita, di mana dosa menekan, mengikat diri kita sehingga kita tidak bebas. Nah, Tuhan Yesus mau kita tidak terus-menerus terikat dalam dosa. Oleh sebab itu, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk mengalami kemerdekaan. Respon kita mau atau tidak? Berarti kalau saudara dan saya mau meresponi panggilan Tuhan dengan caranya yang berbeda-beda, ya. Satu contoh, ya. Saudara ingat, meresponi panggilan Tuhan ada peran ambil daripada Bernard, mungkin karena kedekatan, karena cinta. Itu cara Tuhan memang salah satunya. Tetapi saya terlalu yakin keputusan Inge untuk meresponi panggilan Tuhan, untuk percaya kepada Yesus sehingga mengalami kemerdekaan, bukan serta-merta karena Bernard. Oleh karena Allah telah memilih Inge, Allah telah menentukan Inge, tinggal tunggu waktunya, caranya seperti apa untuk meresponi panggilan Tuhan. Saya dipanggil menjadi murid Tuhan, orang percaya, mulai dari keturunan bapak dan ibu saya sebagai orang Kristen. Itu cara Tuhan memanggil, sehingga ajaran-ajaran Kristen diberikan kepada saya, dan dalam titik yang pas saya mengakui secara pribadi Yesus sebagai Tuhan. Jadi cara Tuhan memanggil saudara dan saya beda-beda. Tetapi yakinilah, kalau saudara meresponi panggilan Tuhan, itu tidak ada kekuatan dalam diri kita, andalan diri kita untuk kita bisa meresponi itu, tidak. Kita yakin dan percaya itu karena peran Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Jadi jangan bangga tatkala saudara memberitakan Injil, saya sudah beritakan Injil kepada orang itu dan orang itu percaya kepada
kepada Tuhan Yesus, oh itu karena saya. Enggak. Tugas kita hanya memberitakan. Yang membuat orang meresponi panggilan, meresponi apa yang kita sampaikan, sehingga percaya kepada Yesus, itu karena anugerah Roh Kudus Tuhan taruh dalam hidup orang itu. Saya nggak akan panjang lebar di situ. Tetapi posisi kita saat ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus dengan baik, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Katakan merdeka. Bukan merdeka karena kita sebagai bangsa Indonesia saja, tapi kita sudah merdeka di dalam Yesus. Di dalam ayat yang pertama diingatkan kembali, kita adalah orang-orang yang merdeka. Oleh sebab itu, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang merdeka. Bangsa Indonesia sudah merdeka, kiranya bangsa ini benar-benar menampilkan sebuah bangsa yang sudah merdeka. Ayo kita isi kemerdekaan ini dengan berbagai banyak cara. Ada program-program yang dicanangkan pemerintah yang ujungnya untuk mengisi kemerdekaan ini, supaya bangsa ini semakin hari semakin maju. Demikian juga saudara dan saya. Yesus sudah memerdekakan kita tatkala dia mati di kayu salib. Saudara meresponi, yes, aku percaya kepadamu Tuhan. Oleh karena pengorbananmu, sekarang aku sudah merdeka. Aku tidak dibelenggu oleh dosa, aku dibebaskan oleh ikatan dosa, dan sekarang aku milik Kristus dan layak menikmati janji Tuhan, yaitu surga. Itu kita sudah lakukan. Tetapi bagaimana langkah selanjutnya? Sudahkah kita menampilkan orang-orang yang merdeka? Merdeka artinya bukan cuma kita bebas dari ikatan dosa. Merdeka di situ di dalamnya ada pengharapan, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita, sehingga dengan kemerdekaan kita bisa berkata, oh puji Tuhan, janjimu yang ini sudah aku nikmati Tuhan. Tetapi untuk menikmati janji itu, buktikan sekali lagi bahwa saudara benar-benar orang yang merdeka. Saya akan membawa saudara untuk merenungkan satu kebenaran di dalam Injil Yohanes. Next, Yohanes pasal yang ke-8. Sikap hidup orang merdeka. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Kita baca ayat ini secara bersama-sama. 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kehidupan orang yang merdeka memiliki kriteria yang Tuhan mau, dan Tuhan ingin kriteria kebenaran ini ada dalam diri kita. Kita adalah orang-orang merdeka. Mari kita buktikan bahwa kita adalah orang merdeka. Tuhan mau hidup saudara dan saya. Ayat 31, maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi, kata Yesus buat saudara dan saya pagi ini yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kebenaran yang pertama yang perlu kita renungkan dalam hidup kita adalah percaya. Orang yang seperti apa yang akan mengalami kemerdekaan? Bukan cuma kemerdekaan bebas dari dosa, tapi kemerdekaan di situ kita bebas berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bebas minta apa saja sama Tuhan, dan kita diberi keleluasaan untuk menikmati janji-janji Tuhan. Pandemi
Tadi Bu Mary sudah sampaikan, dan boleh saya sampaikan, saya simpulkan, jadikan pandemi ini menjadi pembelajaran buat kita untuk mendewasakan iman kita. Khususnya, benar nggak kita percaya kepada Yesus? Kalau kita ikut Yesus hanya enak-enak saja, tidak ada masalah, itu semua orang mudah lakukan. Tetapi tatkala kita ikut Yesus, penderitaan itu pun merupakan bagian di dalam kita mengikut Yesus. Kebenaran yang pertama yang dimiliki orang yang sudah merdeka, bahkan yang mau dimerdekakan oleh Tuhan, adalah tanyakan pada diri kita, sudahkah saudara dan saya percaya kepada Yesus? Oh Pak Pendeta, saya percaya, benar saya percaya. Saya bisa katakan, ya saya percaya. Buktinya saudara ada di tempat ini. Buktinya saudara dibaptis. Buktinya saudara tiap minggu ibadah. Buktinya saudara membayar persepuluhan mungkin. Buktinya saudara bawa persembahan. Buktinya saudara berdoa. Tapi apakah itu sudah cukup untuk membuktikan kita percaya? Pengertian percaya memerlukan suatu hubungan. Kalau saudara dan saya percaya kepada Yesus, tanyakan sejauh mana hubungan saudara sama Tuhan Yesus. Jangan jadikan Tuhan Yesus satpam. Kemarin beberapa hari yang lalu saya katakan kepada anak-anak, jangan jadikan Yesus itu satpam. Ya, satpam itu kalau butuh kita panggil, ayo sini. Kalau nggak butuh, memangnya gua pikirin. Kalau butuh nangis, Tuhan, Tuhan, aku butuh ini. Kalau butuh, kalau nggak butuh, minggu depan aja ya Tuhan ya. Saat ini saya nggak butuh. Percaya di dalamnya ada hubungan. Kata percaya yang dipakai di dalam Injil Yohanes mengandung dua pengertian. Auris subjunctive yang artinya kamu mulai dapat percaya. Kapan? Tatkala Injil diberitakan saudara, tatkala saudara mendengar siapa itu Yesus, kata percaya ini muncul di saat disitulah saudara dan saya mulai percaya. Kalau seperti seorang penjahat dikata Yesus yang mati digantung, dia berkata, dia percaya kepada Yesus. Saat itu dia percaya, mati, masuk surga. Tetapi percaya yang harus kita miliki bukan mulai kita percaya, tapi ada kelanjutan. Buktikan bahwa saudara percaya. Itulah bentuk yang lain yang memiliki satu pengertian. Kamu dapat terus-menerus percaya. Jadi pada saat saudara mendengar Injil, saudara ambil keputusan, yes, aku percaya Yesus. Disitulah saudara mulai percaya. Disitulah saudara akan mengalami kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu akan menyertai saudara manakala tatkala saudara mulai percaya dan percaya saudara terus-menerus dan saudara buktikan bahwa saudara tetap percaya kepada Tuhan. Ini proses. Nggak tahu sampai kapan. Sampai Tuhan katakan waktumu sudah tiba, sehingga ada berita telah pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara ini sampai di situ. Tapi kita nggak tahu sampai titik di situ kapan. Kita nggak tahu. Tapi pertanyaannya, untuk mencapai titik selesai, apakah kita sudah percaya, tetap percaya Yesus? Yang di dalamnya, apakah kita masih tetap terus berhubungan dengan Yesus? Ini yang menjadi pandangan diri kita. Kita nggak tahu pandemi kapan selesainya. Kita nggak tahu. Hari ini kita ibadah offline. Minggu depan nggak tahu. Tetapi bila mana sebaliknya, tadi Ibu Mary katakan, kita nggak bisa berkumpul, kita tidak bisa ke gereja, kita harus online. Apakah kita tetap mencari hubungan dengan Yesus? Tatkala kita pun nggak punya duit,
Masih kita percaya Yesus? Atau tatkala kita berkelimpahan, masihkah kita percaya Yesus? Saya berharap kami sebagai gembala, Bapak Ibu gembala, berdoa keluarga Mahanai memiliki kualitas percaya mulai tatkala kenal Yesus dan seterusnya tetap percaya kepada Yesus. Amin. Buktikan dengan hubungan. Ya, hubungan. Ya. Kita berhubungan dengan orang itu baik, dekat, baik, enak. Apalagi kalau berhubungan dekat dengan Tuhan. Setiap detik kita Tuhan, aku kangen. Beda dengan 1 tahun sekali. Ya memang kangennya dilampiaskan. Aduh, 1 tahun gak ketemu, apa kabar? Kalau Tuhan kita temui 1 tahun, Tuhan, aduh lama saya gak tahu kamu, gak kenal kamu, lama gak pernah manggil saya. Tuhan bilang gitu, siapa kamu? Gitu kan? Ya mungkin umpamanya saudara gak pernah ketemu saya 1 tahun, mungkin saya sedikit, waktu ibadah kamu duduk di pojok sana ya. Mungkin saya tahu gitu, kamu duduk Tuhan. Ya, kan lebih baik setiap saat kita komunikasi dengan Tuhan. Amin. Tergantung kita. Keadaan, situasi, tempat tidak menghalangi kita untuk kita jadi hubungan dengan Tuhan. Orang yang merdeka, orang yang mau mengisi kemerdekaan di dalam Yesus, terus menjalin hubungan dengan Tuhan, membuktikan bahwa mereka percaya. Yang kedua, next. Di dalam ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Orang yang merdeka, orang yang hidup dalam kemerdekaan, hidup tetap dalam firman Tuhan. Ukurannya firman. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat itu katakan apa? Mintalah. Apa saja yang kamu minta, Tuhan akan kasih. Kalau kita jalin hubungan dengan Tuhan, mau tidak mau kita harus tetap tinggal dalam firman-Nya. Nah, tetap tinggal dalam firman ini memilih jadikan firman Tuhan menjadi fokus, menjadi tuntunan utama dalam hidup kita. Di luar sana ada kiat-kiat sukses membangun bisnis digital. Ada seminar saat ini. Tapi sebenarnya di Alkitab itu ada. Simple. Ya, simple. Apa itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya kan? Cuma 1 ayat. Ini baru 1 ayat. Bila mana saudara dan saya mau hidup di dalam firman, saya sebagai hamba Allah berbicara atas dasar firman. Matius 6 ayat 33 itu masih berlaku kok. Sampai kapan? Sampai kesudahannya tiba. Carilah dahulu kerajaan Allah. Selama Tuhan Yesus bisa kita temui, cari. Selama kita masih bisa membaca Alkitab, baca. Ya, saya berharap keluarga Mahanai membaca Alkitab bukan hanya hari Minggu saja. Ya. Saya dulu waktu pemuda, remaja itu kalau baca Alkitab waktu ke gereja saja. Jadi Alkitab itu jarang saya buka di rumah. Ya puji Tuhan, anak-anak kami pagi malam baca Alkitab. Saat ini mereka sudah masuk di kitab Yeremia, mulai dari Kejadian. Ya, nanti bisa sampai Wahyu. Ulang lagi nanti. Jadi ada catatan sejarah telah membaca Kejadian sampai Wahyu. Karena kita nggak mungkin nggak ikut kata ini. Firman ini penuh kuasa. Ya, firman Tuhan penuh kuasa. Hidup. Jadikan firman Tuhan menjadi pegangan. Harus memilih untuk menjadikan kebenaran firman sebagai fokus hidup kita. Tatkala kita mau bertindak, lihat firman. Firman Tuhan katakan boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kamu benar-benar adalah muridku. Orang yang percaya kepada
menikmati berkat-berkat dari kemerdekaan dalam Kristus. Murid memiliki satu pengertian bersedia menjadi pengikut. Menjadi pengikut Yesus itu wajib. Ya, bukan cuma percaya, pengikut, ikuti. Di mana Yesus pergi ya ikut. Di mana Yesus katakan ya ikut. Nggak peduli. Pada saat murid-murid dipilih oleh Tuhan Yesus ya ikut aku, murid-murid katakan, sebentar Tuhan, aku mau menguburkan keluargaku yang mati. Yesus katakan, ya orang mati urusan dengan orang mati. Sebentar Tuhan, aku akan membajak dulu ladangku, biarlah ini urusan orang lain. Kalau sudah Yesus panggil ikut, ya ikut, tinggalkan semuanya. Bahkan Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, berani meninggalkan ayah dan ibunya, Tuhan akan berikan lipat kali ganda apa yang kita tinggalkan. Bukan berarti Tuhan mengajar kita nggak menghormati orang tua kita, tidak. Ini berbicara prioritas. Ya, dan bersyukur Inge berani meninggalkan. Ya bukan berarti nggak menghormati orang tua. Untuk percaya Yesus berat. Sampai nggak dia membuat pernyataan dan diakui sebagai keluarga, sebagai kakak, sebagai anak. Nggak apa-apa. Yesus paling utama. Daripada kita mau diakui anak oleh orang tua tapi kita nggak boleh percaya Yesus, lebih fatal lagi. Suatu saat ini pengalaman kesaksian banyak orang. Dulu orang tua melarang kita untuk percaya Yesus sehingga membuang kita. Suatu saat mereka akan mencari kita. Dan suatu saat orang tua pun akan percaya. Melakukan perintah Yesus itu berat. Tapi tatkala kita mau melakukannya, ya ada yang mustahil bagi Tuhan. Barang siapa mengasihi nyawanya, tidak mau mengikut aku, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa mau merelakan nyawanya karena aku, Yesus berkata, dia akan tetap membela hidup kita. Pagi ini firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, kita adalah orang-orang merdeka. Kita sudah dimerdekakan dalam Yesus di kayu salib. Mari kita isi kemerdekaan itu untuk tetap percaya, untuk tetap menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan yang kedua, tetap tinggal di dalam firman. Jadikan firman Tuhan menjadi fokus hidup kita. Dan yang ketiga, mau tetap mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Biarlah ini menjadi keputusan kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Mau corona datang, Yesus tetap Yesus. Mau nggak ada ibadah di gereja, Yesus tetap Yesus. Aku mau datang di rumah bersama Yesus. Amin. Mau nggak ada duit atau ada duit, Yesus tetap yang utama. Mau ditinggalkan pacar sama-sama, nggak jadi masalah. Yesus yang paling utama. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan pagi ini memotivasi kita, membawa hidup kita untuk tetap kuat di masa yang sukar ini. Ya, ini sebenarnya hal yang belum begitu sukar. Firman Tuhan katakan di masa-masa yang akan datang akan lebih sukar lagi untuk menyaring, menampi kualitas iman kita. Bahasa Petrus, kita sedang ditampi. Pandemi ini dipakai Tuhan untuk menampi kita. Tatkala Tuhan tampi dengan pandemi, apakah kita tetap berisi, tetap tinggal dalam Yesus atau terbang ikuti arus angin? Bila mana itu terjadi, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati.